Bu Nur. Nah di saat Maryam lagi terpuruk inilah Sekar sama Dila sebagai saudara dekat ini yang nggak tinggal diam di situ, Wak. Mereka sering tuh datang ke rumahnya Maryam, nemenin si Maryam yang memang lagi kesepian kali ini. Dan untungnya juga kehadiran kedua saudaranya lumayan bisa menghibur hati Maryam lah gitu. Dia perlahan juga mulai bangkit dan menyibukkan diri dengan belajar jadi MUA profesional ya. Nah setelah punya portofolio yang cukup, barulah si Maryam ini meniti karir menjadi MUA profesional yang ada di kotanya. Dan supaya nggak kewalahan, Wak, jadi setiap kali dapat job merias, Maryam ini bakal ngajak Wawa nih, ngajak si Sekar untuk menjadi asisten pribadinya. Waktu itu Sekar juga ngeiyain aja, setuju dia, soalnya dia ini juga baru lulus kuliah dan juga belum punya pekerjaan tetap. Ditambah lagi Sekarnya juga dapat honor yang lumayan lah, nah dia setiap kali ikut jadi asistennya si Maryam ini. Nah aktivitas Maryam dan Sekar ini awalnya juga berjalan lancar-lancar aja, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari Sekar notice kalau sikapnya Maryam ini perlahan-lahan mulai berubah. Bahkan bikin si Sekar ini ngerasa asing kali sama saudara ini, sama si Maryam ini. Perubahan ini bermula ketika belakangan itu Maryam ini jadi sering marah-marah, Nat. Sering marah-marah ke aku, cuman gara-gara hal-hal sepele. Awalnya Sekar mikir, oh mungkin dia lagi sensi atau mungkin dia lagi kecapean kali ya. Tapi makin lama sikap tuh makin muncul setiap hari. Setiap hari. Kesalahannya bukan kesalahan fatal. Kadang juga aku nggak bikin salah dimarah-marah sama dia. Dan Maryam ini tipikalnya bukan orang yang gampang marah loh biasanya. Karena nggak nyaman sama sikap Maryam yang dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Akhirnya Sekar pun mutusin untuk berhenti tuh jadi asisten MUA-nya si Maryam. Tapi meskipun hubungan profesional mereka sudah berakhir, Sekar masih sering kok dia main sama si Maryam dan selalu dengerin keluh kesahnya si Maryam gitu. Jadi cuman nggak kerja aja lagi sama dia gitu. Nah sifat pemarahnya Maryam juga nggak berhenti di situ, Wak. Di sini si Maryam ini malah makin sering lagi marah ke Sekar tanpa alasan yang jelas. Jadi bukan cuman ke Sekar aja, bahkan Dila, sepupu yang lain, dua pupu yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Dan selain suka marah-marah, Sekar ini juga notice kalau Maryam ini perlahan-lahan bertingkah janggal. Pernah waktu suatu malam nih Nadia, aku nginap di rumah dia ya kan. Nah waktu aku lagi tidur, Maryam ini rupanya pergi keluar rumah, tapi nggak bilang-bilang mau kemana, nggak bangunin aku, nggak pada pergi aja gitu. Nanti waktu subuh baru si Maryam itu nelpon aku, dia minta jemput, gara-gara dia nggak bawa duit sama kendaraan. Tapi dia keluar malam itu. Kan jelas sekarang waktu si Maryam ngomong kayak gitu kan, loh kok pergi ke sana sama siapa? Kok naik apa? Ngapa tiba-tiba minta jemput? Maryam malah jawab, nggak tahu juga aku dari mana, kenapa aku bisa di sini, kata si Maryam gitu, Wak. Nah awalnya Sekar pikir ya udah Maryam cuma iseng-iseng aja kan, makanya dia juga nggak terlalu nanggapin serius nih. Tapi makin hari kebiasaan Maryam ngilang malam-malam tuh jadi makin sering, Nat. Bahkan waktu si Sekar nggak nginap di rumah si Maryam ini sering loh nelpon aku minta tolong dijemput di tempat yang jauh dari rumahnya. Dan anehnya waktu udah aku jemput nih, aku tanya, nah dia juga bingung, ini aku kenapa ya, kok aku bisa di sini, aku juga nggak tahu, udah kayak gitu. Makin lama Sekar jadi makin resah, Wak. Soalnya tiap hari tuh ada aja kebiasaan Maryam nggak masuk akal, Wak. Gak lama dari yang dia sering tiba-tiba ngilang tengah malam minta dijemput tuh, tiba-tiba aja Maryam ini jadi suka minum kopi pahit tanpa gula. Padahal dulu dia jangankan minum kopi pahit, minum kopi kemasan tuh aja dia nggak suka. Dan yang bikin Sekar makin mikir aneh-aneh lagi, Maryam ini, Wak, setiap kali dia sholat, gerakan sholatnya secepat kilat. Bahkan bisa diselesai kurang dari 1 menit. Bayangkan sama kali secepat apa itu. Secepat itu dia sholat. Pas ditanya sama Sekar, ngakak dia ketawa. Sambil lipat mukena gitu. Ya Allah serem banget. Di situ positif langsung nih pasti ada nggak beres sama si Maryam ya kan. Sekar sempat mau cerita ke orang tuanya, Wak, tapi Sekar jadi takut mereka malah mandang jelek ke si Maryam. Akhirnya Sekar nggak jadi tuh cerita sama siapa-siapa dan memilih untuk diam aja. Nah seiring berjalannya waktu, Sekar perlahan mulai menjauh, Wak, dari Maryam karena dia udah mulai kerja full time tuh di sebuah perusahaan. Nah kesibukan ini bikin mereka jadi hampir nggak ketemu tuh 4 bulanan, Wak, kami nggak ketemu. Dila kemana, aku kemana, siapa kemana kayak gitu kan. Nah di tengah kesibukannya Sekar sesekali masih ngechat Maryam, Wak, dan menanyakan kabarnya si Maryam. Maryam juga ngebales pesan itu ya seperlunya aja lah kayak gitu. Sampai suatu hari Sekar nerima DM dari temannya Maryam yang namanya Reni. Nah waktu itu Reni ini cerita ke si Sekar kalau ngapa ya Maryam tuh kok akhir-akhir ini suka aneh dia gitu kan. Kenapa dia sering ngelamun, terus dia sering tiba-tiba ngeblank aja gitu waktu diajak ngobrol. Nah setelah dapat DM itu baru Sekar khawatir, Wah, apalagi juga sebelum mereka jauhan ini mereka juga udah sering ketingkah aneh ya kan. Nah, tapi di sini yang tidak diketahui sama Sekar adalah semua keanehan itu ternyata adalah pembuka dari serangkaian kejadian mistis yang diam-diam sedang menimpa Maryam, Wah. Hingga pada suatu hari keanehan Maryam ini memuncak dan berujung pada satu kejadian, Nat. Ini kejadian yang hampir membahayakan nyawa aku dan juga nyawanya si Dila masuk.
Jadi ceritanya Wak, pada tahun 2020 Mariam ini ngajak si Dila pergi ke desa tempat dia pernah KKN dulu. Mariam bilang kalau dia ini dapat amanah dari tante yang lain ya, untuk ngasih sumbangan mukenah ke masjid yang